Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan berikan waktu terbaik bagi kami untuk memuliakan namamu. Biarlah Roh Kudus akan tuntun kami, sehingga pelajaran malam hari ini akan menjadi berkat bagi kami. Ampuni dosa kami Bapa, kami sambut berkat-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kita semua bisa memuliakan namanya dalam malam ketiga KKR ini. Dan saya senang sekali melihat wajah-wajah yang luar biasa. Ada yang berbahagia malam ini? Tolong lambaikan tangan. Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Apa disebut di sana? Haleluya. Mazmur 112 ayat 1. Dikatakan di sana, berbahagialah siapa? Berbahagia siapa? Mereka yang apa? Takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Jadi kita semua tadi sudah angkat tangan menyatakan bahwa kita berbahagia malam ini. Berarti kita semua orang-orang yang takut akan Tuhan dan turut perintahnya. Saya ingin buka ini karena sudah mulai sesak napas. Terima kasih untuk lagu pujian Ibu Mega Sari. Luar biasa. Saya suka sekali menyanyi, sayangnya bukan talenta saya. Dipakai buat yang lain. Dan yang kedua, ini cocok sekali nih, PA Raja Wali dari Tom Pasok Baru. Oke. Saya punya istri masa kecilnya di daerah Tom Pasok Baru. Jadi kalau ada yang tahu Pendeta Rompas dulu pernah melayani di sana. Sekitar tahun baru belum lama ini, kira-kira tahun 72. Dan saya yakin belum lahir yang menyanyi tadi. Tetapi lagunya luar biasa. Sangat sejalan dengan lagu yang dipilih oleh ketua daerah kita, Pendeta Ronald Rantu, tentang Raja Wali. Kebetulan kemarin saya singgung tentang Raja Wali juga. Dan ayatnya itu ada di dalam Keluaran, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-4. Keluaran 19 ayat 4. Ini cocok sesuai dengan lagu tadi. Di sini Tuhan katakan, kamu sendiri telah melihat apa yang dilihat, bagaimana yang Yesus lakukan pada saat apa? Pada mereka saat di Mesir. Kemudian bagaimana dia mendukung mereka seperti di atas Raja Wali dan membawa kamu bangsa dekat kepadanya. Luar biasa. Dan juga ayat yang kedua kemarin yang saya kutip dari buku Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-31. Ini yang banyak sekali sering dipakai ayat ini. Apa bunyinya? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dan di sana disebutkan mereka seperti Raja Wali yang apa? Terbang tinggi. Luar biasa. Tidak lelah, tidak pernah capek. Terima kasih lagunya. Menguatkan kami semua. Lebih banyak lagi kalau ada waktu main ke Balikpapan. Terbang tinggi, melayani di sana. Nanti yang pimpin Pendeta Tandidio. Karena beliau orang Tom Pasok Baru. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin untuk kita mengulang kembali secara cepat apa yang telah kita pelajari malam yang pertama dan malam yang kedua. Tapi saya agak menyesal sebenarnya malam ini. Karena besok saya minta izin Pak Ketua. Besok saya ada urusan. Jadi nanti yang akan lebih dahsyat berkhotbah besok adalah ketua daerah kita. Dan bila Tuhan berkenan, hari Jumat saya akan kembali untuk meneruskan perjuangan burung Raja Wali. Berkat buat kita semua. Oke, malam pertama kita sudah bahas tentang siapa?
bahwa Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau karena Engkau juru selamat. Tidak ada yang lain. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Di sana disebutkan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kata siapa? Kata Tuhan. Kemudian apa lagi? Yohanes 14 ayat 6. Apa itu bunyinya? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku, juru selamat, kata Yesus. Kemudian di Kisah 4 ayat 12, di sana disebutkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang kepadanya diberi kuasa untuk apa? Diselamatkan. Luar biasa. Dan ayat terakhir yang saya kutip waktu itu adalah di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan, di kota Daud. Saya senang karena saya pribadi punya juru selamat dan saya percaya saudara juga demikian. Ada amin? Amin. Saudara menentukan panjang pendek khotbah saya. Tadi itu Pak Kasenda kuat apa pelan? Cukup, berarti tidak terlalu lama khotbah kita malam ini. Ada amin saudara? Agak lama ini. Jadi kita sudah belajar apapun keadaan kita, kita punya juru selamat. Yang sakit disembuhkan, Mazmur 103 ayat 3. Yang berduka dia akan hiburkan, Matius 5 ayat 4. Luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang undur dia tarik kembali. Kemudian tadi malam kita belajar bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan. Maka kita harus apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jadi kita harus di dalam kebenaran itu, yaitu kita harus lebih rajin baca apa? Firman Tuhan. Kenapa? Karena ternyata firman Tuhan menurut Roma 15 ayat 4 bahwa semua yang ada di dalam kitab ini menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Sehingga kita tahu, oh kita sedang hidup di akhir zaman. Kita harus mempersiapkan diri untuk keselamatan kita. Dan saya ingin tambahkan 2 Timotius 3 ayatnya yang keberapa? 16. 2 Timotius 3 ayat 16 apa disebutkan di sana saudaraku? Segala tulisan ini yang diilhamkan Allah, yang oleh 2 Timotius 1 ayat 21 di bawah tuntunan Roh Kudus, jangan pindah, ini tetap saja. Dia bilang ini bermanfaat untuk apa? Mengajar. Mengajar artinya belum pintar, supaya jadi pintar. Dia ajar. Apa yang dia ajar? Lebih lanjut, dia nyatakan kesalahan saudara dan saya. Oh Michael Dinangun, Anda bersalah. Lihat firman. Sehingga saya di bawah tuntunan Roh Kudus diubahkan. Apalagi kelakuan saya yang jelek jadi baik karena firman Tuhan. Ada amin sampai sini sudah? Terima kasih. Jadi itulah yang kita sudah belajar kemarin. Malam ini malam yang agak khusus menurut saya. Karena saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya. Mereka datang tadi malam, sudah 2 malam berturut-turut, ini malam yang ketiga. Ada ponakan-ponakan saya dari keluarga besar Peters di Amurang. Mereka ada sekitar 11-12 orang. Saya mau menjawab pertanyaan tadi malam yang saya janjikan. Namun sebelumnya saya ajak kita satu kali lagi. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih, Tuhan sungguh amat baik. Terpujilah namamu Bapa. Kami butuh Roh Kudus karena kami akan belajar lebih dalam mengenai firman-Mu. Biarlah itu akan menjadi kekuatan agar kerohanian kami bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sambut berkat-Mu dengan mohon ampunan dosa. Dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pertanyaan yang ditanyakan atau yang saya mau jelaskan adalah bagaimana cara supaya saya diselamatkan. Bukan hanya Tuhan, aku ingin lebih dekat, tetapi saya mau untuk diselamatkan. Mari kita lihat Lukas 10 ayat yang ke-25. Saya sudah kutip juga ini malam kemarin atau malam sebelumnya. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25, 26, 27. Kita akan lihat.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Lupakan tentang niat dia yang tidak baik. Tetapi pertanyaannya, Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Oke, ayat yang selanjutnya dia katakan, jawab Yesus kepadanya. Apa jawab Yesus? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kemudian apa jawab dia? Ayat yang selanjutnya, ayat ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Lihat baik-baik ini. Dengan segenap, apa artinya segenap? Seluruh, tidak sebagian-sebagian. Segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, sudah itu semua yang ada di dalam tubuh kita. Semua untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita harus kasih dia. Dan bukan itu saja. Katakan selanjutnya, kasih siapa lagi? Sesama manusia. Sesama manusia. Jadi sangat jelas di dalam ayat ini, kalau mau diselamatkan kita harus mengasihi Tuhan dan apa? Sesama. Kita lanjutkan. Ada yang berikut lagi, ada banyak kejadian atau pertanyaan seperti itu. Tetapi saya rindu untuk mengutip dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul 16 ayat 30. Mari kita lihat apa yang tertulis di sana. Ini peristiwa pada saat Paulus dan Silas mereka dipenjara di Filipi. Jadi karena mereka mengabarkan Injil, maka oleh para pemimpin di sana mereka dianggap ajaran sesat, mereka dianggap membawa ajaran budaya nenek moyang dan seterusnya. Akhirnya mereka ditangkap, dimasukkan di penjara yang paling tengah. Belum cukup, mereka apa lagi? Rantai Paulus dan Silas. Gantinya mereka menggerutu Paulus dan Silas. Ini saya cerita latar belakangnya. Gantinya dia menggerutu, malah mereka menyanyi. Menyanyi, menyanyi, dan menyanyi. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Sehingga terlepas seluruh belenggu. Begitu itu terjadi, maka kepala penjara menjadi sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Dia akan bunuh diri. Namun Paulus dan Silas katakan, jangan lakukan. Kami masih ada di sini. Dan dia langsung jatuh tersungkur dan dia katakan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Itu pertanyaannya. Sama persis dengan pertanyaan tadi malam. Kemudian ayat ke-31, apa bunyinya? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bukan cuma engkau, tetapi siapa juga? Seisi rumah akan selamat. Jadi kalau kita baca ini, oh ternyata cukup percaya, maka kita akan selamat. Sampai di situ? Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Kalau cuma sampai dipercaya, ini yang terjadi. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi saudaraku, setan juga percaya. Apa beda percayanya setan dengan percayanya kepala penjara? Apa bedanya? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Kepala penjara, dia percaya dan dia menuruti. Kalau setan, dia cuma sampai dipercaya. Tapi dia tidak menurut. Kita balik di dalam tadi Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-32. Saudara lihat apa yang terjadi dengan kepala penjara. Kalau dia sudah percaya, selanjutnya apa yang dia lakukan? Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Jadi kepala penjara itu diajari firman Tuhan oleh siapa? Paulus dan Silas. Diceritakanlah Yesus Kristus itu seperti apa orangnya. Juru selamat itu seperti apa. Dan kita wajib ikut teladan dia.
Yohanes 13 tidak usah ditampilkan. Yohanes 13 ayat 15. Aku telah memberikan teladan supaya kamu lakukan sama seperti yang aku lakukan. Kata siapa? Yesus Kristus. Jadi itulah yang diajarkan oleh Paulus dan Silas kepada kepala penjara itu. Sesudah diajarkan mereka, apa yang dilakukan? Ayat selanjutnya 33. Apa yang dilakukan? Dia minta diri dibaptis. Jadi kalau mau diselamatkan, urut-urutannya percaya, turut perintah, kemudian apa lagi? Diajar dan baptis. Itulah yang disebutkan di dalam Alkitab. Mari kita singgung sedikit tentang baptisan. Baptisan itu seperti apa seharusnya? Ini biasa dikasih menghadap ke saya ini. Enggak apa-apa, saya sendiri yang arahkan. Karena lampu itu bikin silau berkeringat juga. Oke, kita lanjutkan. Jadi baptisan seperti apa yang Yesus teladankan buat kita semua? Matius pasal 3 ayatnya yang ke-13 menjelaskan tentang contoh teladan baptisan yang Yesus lakukan. Dia minta kepada Yohanes Pembaptis, baptiskan dia di Sungai Yordan dan diselamkan. Itulah baptisan yang sesuai teladan Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 5 bilang apa? Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi baptisannya satu saja, tidak ada yang lain. Hanya ikut teladan Yesus. Ada amin sampai sini? Nah, bagaimana ketua? Masih kencang itu? Nah, berarti kita tetap lanjut ini. Agak panjang kayaknya Pak Sekretaris ya. Masih kuat aminnya soalnya. Atau saya tes lagi. Ada amin saudaraku? Ah, mantap. Lama baru selesai. Tapi jangan khawatir. Karena memang di sini disebutkan dari jam 7 sampai selesai. Jadi tidak dibatasi jamnya. Oke, kita lanjut. Jadi baptisan itu harus ikut teladan siapa? Yesus Kristus. Ada timbul pertanyaan. Bagaimana dengan saya sudah pernah dibaptis? Apakah saya perlu dibaptis lagi? Saya mau bertanya. Apakah baptisan pertama dulu sudah mengikuti teladan Yesus? Kalau belum, harus dibaptis lagi. Apa saja teladan Yesus? Kita akan dalami. Kita akan dalami sekarang. Karena teladan yang Yesus berikan bukan cuma sekedar baptisan. Ada yang lain yang dia tunjukkan. Kemudian saya rindu untuk kita sama-sama perhatikan ayat ini. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 ini bagus sekali. Karena tidak semua orang, ini dibunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau sampai di situ, pertanyaannya, orang ini kenal Tuhan tidak? Pasti dia kenal Tuhan, dia panggil nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak semua mereka yang panggil nama Tuhan masuk sorga. Kenapa? Harus bukan cuma panggil Tuhan yang masuk sorga itu, mereka yang melakukan kehendak Bapa, mereka yang menurut apa yang Tuhan mau, mereka yang mengasihi Tuhan, yang menurut perintah-perintahnya. Sampai sini ada amin. Mari kita lihat ayat yang ke-22. Apa bunyinya di sini? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah Michael Tinangun telah berkhotbah demi nama Tuhan? Bukankah Michael Tinangun usir setan? Belum sih. Dan mengadakan banyak mujizat. Saya tidak suka bikin mujizat. Saya lebih suka nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi ayat 23 luar biasa. Apa bunyinya ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal siapa? Kamu. Pertanyaan, kalau sampai situ, saya pun akan tergelitik untuk katakan, ini Tuhan, masa Tuhan tidak kenal? Betul? Kan kata-katanya, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Masa Tuhan tidak kenal?
Oh ternyata saya dapati kenapa Tuhan bilang aku tidak kenal. Karena mengaku percaya, sayang, tapi tidak menurut kehendak Bapa. Itu sebabnya dia katakan apa? Nyala engkau pembuat kejahatan. Apakah kita mau disebut penjahat? Tidak ada yang mau. Tapi kita mau untuk disebut sebagai orang yang mau diselamatkan. Karena kita percaya dan kita menurut kehendak Bapa di sorga. Saudara tahu apa yang terjadi dengan mereka yang percaya dan menurut? Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat 18. Ini bagus sekali. Ayat ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ini yang Tuhan bilang. Kalau perintah yang dia sebutkan tadi, tolong turuti perintahku. Jangan cuma sekedar percaya. Apa disebutkan di sana? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bayangkan kalau kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Oh luar biasa hidup kita. Apalagi? Bukan cuma itu. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah kebahagiaan sejati dari sorga. Saya teringat kepada seorang tokoh di Alkitab yang percaya dan melakukan kehendak Bapa. Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Mari kita lihat. Siapa dia? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Saudara, dia disuruh pergi, dia tidak tahu kemana. Padahal di tempat dia tinggal sudah nyaman. Apa yang terjadi? Apakah dia percaya? Dia percaya, Tuhan yang mengatakannya. Tapi luar biasanya di ayat yang keempat apa bunyinya? Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Artinya apa yang dia dengar, perintah Tuhan, dia turuti karena dia pergi. Sekarang, apa yang dia dapatkan karena dia percaya dan dia turut perintah Tuhan? Kejadian 15 ayat 6. Ini dia. Kejadian 15 ayat 6. Maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Sehingga dia sangat diberkati oleh Tuhan. Ada amin sampai sini? Bagi siapa saja yang percaya, turut, Tuhan akan sebut, Tuhan akan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan apa yang terjadi dengan Abraham? Oleh karena dia percaya dan dia menurut. Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Kejadian 12 ayat yang kedua. Apa bunyinya di sana? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abram karena percaya dan menurut, dia akan menjadi berkat buat banyak orang. Ada amin sampai sini? Apalagi, saya paling suka cerita Abraham di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Apa bunyinya di sana? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Luar biasa. Siapa yang berkati Abraham? Abram. Tuhan bilang dia juga akan diberkati. Tetapi siapa yang mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau? Apa disebut di sana? Tuhan pun akan mengutuk orang itu. Luar biasanya Tuhan katakan, maka semua kaum di bumi akan mendapat berkat melalui siapa? Abram. Tania, ponakanku, apabila percaya, apabila menurut perintah Tuhan, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan Tuhan bilang kalian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang mengutuk kalian, dia yang akan kutuki mereka. Itu janji Tuhan. Dan kalau Tuhan katakan kepada Abraham,
Itu pun janji berlaku buat saudara-saudaraku. Berlaku buat saya, berlaku buat kita semua. Ada amin? Luar biasa, senang sekali. Malam ini sampai jam berapa ini? Oh, sampai selesai. Masih ada waktu. Bisa jadi KKR ini hari terakhir buat saudara dan saya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar atau besok. Itu sebabnya saudara harus pastikan bahwa kita semua adalah umat-umat Tuhan yang percaya, menurut, dan mengikuti teladan Yesus. Saya ingin mengulangi pelajaran hari pertama. Karena Yesus punya kebiasaan. Dan ini teladan yang harus kita juga ikuti. Di dalam Lukas 4 ayat 16. Lukas 11 ayatnya yang ke 16. Apa bunyinya? Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang kita semua katakan Tuhan aku ingin dekat dengan engkau, dia punya kebiasaan. Kebiasaannya itu adalah dia beribadah pada hari Sabat. Pernah dengar bahwa ibadah menentukan keselamatan? Pernah dengar itu? 1 Timotius 4 ayat 8. Apa bunyinya di sana? 1 Timotius 4 ayat 8. Di sana disebutkan latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dan bukan hanya saat ini. Karena mengandung janji untuk hidup yang akan datang juga. Itu sebabnya kita harus beribadah sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Yesus Kristus lakukan. Kalau dia berhari Sabat, kita pun harus berhari Sabat. Ada amin sampai sini. Dan saya pernah kutip di hari pertama, bahwa hari Sabat itu bukan tiba-tiba muncul di zaman Yesus. Ada yang suka berhari Sabat kayaknya. Oke, tetapi mulai dari proses penciptaan. Di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, kita akan dapati bahwa ternyata demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat yang kedua, ketika Allah pada hari yang hari ketujuh, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, ia berhenti dari apa? Pekerjaan itu. Dia lakukan apa setelah dia berhenti? Ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu. Dan dia menguduskannya. Pertanyaan, ada apa dengan hari yang ketujuh itu? Apa hubungannya dengan hari Sabat? Kita lihat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-10. Keluaran 20 ayat yang 10, ini dia. Hari yang ketujuh yang dimaksudkan di Kejadian 2 tadi, ayatnya yang ketiga, ini dia. Tetapi hari yang ketujuh adalah apa? Hari Sabat Tuhan. Dari kejadian penciptaan, sudah ada hari ketujuh, hari Sabat. Dan itu teladan yang Yesus mau, Yesus berikan buat siapa? Buat saudara dan saya. Untuk kita pun melakukan. Sekarang timbul pertanyaan. Michael, jumlah yang mengikuti teladan yang Yesus berikan tadi, berapa banyak? Misalnya contoh Advent. Advent berapa banyak jumlahnya? Oh, sekitar 20-an juta. Terus bagaimana? Bukankah ini dunia begitu banyak orang? Saudaraku, kalau kita lihat referensi Alkitab, peristiwa Nuh. Tuhan tidak peduli karena kejahatan manusia yang luar biasa, dia binasakan yang selamat hanya berapa orang? 8 orang. Tapi saya mau katakan demikian. Yesaya 2 ayat 2. Yesaya 2 ayat 2. Apa bunyinya di sana? Ini baru saudara mau lihat. Bahwa ternyata jumlahnya banyak sekali.
Yesaya 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Pada akhir zaman nanti, ada banyak sekali orang yang akan mengikuti teladan Yesus dan siap untuk diselamatkan. Jumlahnya berduyun-duyun segala bangsa. Luar biasa. Lukas 13 ayat 29 menguatkan apa yang disebutkan ini. Lukas 13 ayat 29. Kita lihat di sana. Dan orang akan datang dari timur, barat, utara, selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jumlahnya banyak. Orang yang mau mengikuti teladan Yesus. Luar biasa Tuhan kita. Dan orang mungkin pikir, hari Sabat itu teladan yang Tuhan berikan. Apakah hari yang tepat, maksudnya berapa lama merayakan Sabat itu? Apakah cuma pada saat, saya sudah jelaskan hari Sabat itu hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya itu kalau saudara bisa lihat di dalam Markus pasal 15 ayatnya yang ke-42. Bercerita tentang kematian Yesus. Di situ adalah hari persiapan, ada hari Sabat. Dan pada Markus pasal 16 ayat yang pertama disebutkan, nah ini dia. Markus 15 ayat 40. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan. Yaitu hari menjelang Sabat. Jadi ada persiapan, ada hari Sabat. Kemudian Markus 16 ayat 1 menyebutkan apa? Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat. Oke. Berarti hari persiapan, hari Sabat. Setelah lewat hari Sabat, hari pertama pada minggu. Berarti hari Sabat jatuh hari Sabtu. Cari di kamus, hari persiapan itu disebutkan di sana hari Jumat. Jadi jelas hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ibadahlah sesuai yang Yesus berikan teladan. Ada amin sampai sini. Berapa lama kita merayakan ibadah Sabat? Imamat pasal 23 ayat 32. Di sana disebutkan berapa lama kita merayakan Sabat itu. Apa bunyinya? Bagian bawah. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam harus kamu merayakan Sabat. Itu sebabnya Jumat matahari terbenam mulailah kita merayakan haleluya, puji Tuhan, selamat hari Sabat. Dan lewat satu hari masuk matahari terbenam, kita juga akan katakan selamat minggu bekerja. Karena hari Sabat telah berlalu. Sampai ketemu kepada Sabat yang akan datang. Dan luar biasa. Kita akan merayakan Sabat. Jangan pikir hanya di sini saja. Hanya di Amurang saja. Hanya di Tompasok Baru. Tidak. Yesaya 66 ayat 23 dia sebutkan di mana? Yesaya 66 ayat 23. Bulan berganti bulan. Sabat berganti Sabat. Dan apa? Umat manusia seluruh akan datang sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan yang mengatakan. Bukan Michael Tinam. Firman Tuhan katakan kita semua akan sujud. Dan kita akan menyucikan hari Sabat itu. Bahkan sampai ke surga. Saudara tahu apa nikmatnya merayakan hari Sabat? Yesaya 58 ayat 13. Apa bunyinya di sana? Yesaya 58 ayat yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan acaramu, dan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong. Ayat 14 bilang apa? Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan akan mengendarai kereta kemenangan, akan makan milik pusaka Yakub. Apa itu? Kerajaan surga. Ada amin sampai sini. Terima kasih. Saya sudah menjawab pertanyaan. Tinggal saya tunggu
penurutan kepada Tuhan. Kita akan belajar lebih dalam nanti. Sekarang bagian terakhir, sebelum saya menutup, saya ingin katakan demikian. Ada poin penting yang saya mau sampaikan untuk kita. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin kita satu kali lagi berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan rasa syukur kami. Berterima kasih karena teladan yang Tuhan berikan, kami harus lakukan supaya kami diselamatkan. Roh Kudus biarlah yang berkerajaan dalam hati dan pikiran kami, agar kami dipersiapkan bagi Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, kami sambut berkat-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, beberapa ayat terakhir ini merupakan 4 tepatnya, merupakan kekuatan buat saudara dan saya. Dalam menghadapi hari kita ke depan, Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau. Ini dia, rahasia 4 ayat ini. Efesus pasal 6, ayat yang ke-15. Efesus 6, ayat 15. Kalau saudara ingin ke sorga, saudara harus berkasutkan kerelaan untuk berita Injil damai sejahtera. Saya mau sampaikan begini, maksud ayat ini, kalau mau ke sorga, jangan sendiri. Ajak juga orang lain. Kecuali ada rencana ke neraka, silakan sendiri. Ayat ini maksudnya itu. Harus jangan egois, mau masuk surga sendiri. Tidak boleh. Harus kasih tahu orang lain. Itu sebabnya saya sekarang lagi menceritakan, ayo kita semua ke surga. Tapi kalau ada yang tidak mau, silakan pergi sendiri ke neraka. Jadi yang pertama, kewajiban kita semua menceritakan tentang siapa? Yesus Kristus, tentang kerajaan sorga kepada banyak orang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Iman. Kalau bicara tentang iman, ini yang banyak kita hanya bisa berkata-kata, tetapi kita kurang memahaminya. Apa itu maksudnya? Ibrani 11 ayat 1, tidak usah pindah. Bahwa iman itu sesuatu yang kita sangat harapkan, tapi kita tidak lihat. Tapi kita percaya dan kita yakin. Itu iman. Dan kita harus memiliki itu. Hanya di dalam nama Yesus kita akan dibentengi. Dan si panah jahat dari iblis setan tidak akan sanggup untuk menembusi kita. Oleh karena kasih karena Yesus Kristus. Ada amin sampai sini. Ini dia senjata ketiga yang harus kita miliki. Ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita sudah belajar tadi malam. Gunakan firman itu. Kalau Yesus sendiri dicobai, tidak usah dipindahkan. Matius pasal 4 katakan, dia 3 kali dicobai, dan 3 kali dia katakan, seperti ada tertulis, firman Tuhan. Firman inilah menjadi kekuatan kita. Bentengi kita. Jangan biarkan Alkitab ini berdebu di lemari. Baca. Dan seperti Raja Daud, Mazmur 1 ayat 2, yang merenungkan firman ini siang dan malam. Tugas kita. Supaya dibentengi, melawan kuasa kegelapan. Ini dia. Mencintai firman ini. Dan yang terakhir, di dalam Efesus 6 ayat ke-18. Kita harus lebih banyak berdoa. Kalau saudara perhatikan, saya setiap malam akan berdoa 4 kali. Kenapa? Karena firman ini katakan, kita harus berdoa. Berdoa seperti apa yang Tuhan inginkan? Yang harus kita lakukan? Berdoalah dalam hati. Tuhan, Roh Kudus-Mu biarlah hadir. Berkerajaan dalam hati. Supaya semua panah jahat setan tidak sanggup menembusi. Supaya saya menjadi percaya, saya menjadi menurut perintah Tuhan. Saya mau dibaptis. Saya ikut teladan Yesus Kristus. Berhari sama. Minta selalu dalam hati. Saya biasanya
Sudah jam berapa ini? Oke, saya ajak Singer ke depan. Saya biasanya menggunakan contoh berdoa dari Nehemia. Sudah tahu Nehemia? Dia posisinya sudah nyaman di Puri Susan sebagai juru minum raja, jabatan menteri. Sudah enak hidupnya. Tetapi begitu dengar bahwa di kampung halamannya di Yerusalem sana, oh sudah berantakan, tidak ada lagi dinding, tidak ada tempat ibadah. Hanani katakan sulit kehidupan di sana. Gantinya dia bilang, nggak usah saya pikirkan, itu bukan saya sudah nyaman. Tetapi dia menangis, dia berdoa, dia berpuasa. Di dalam Nehemia pasal 2 di sana diceritakan bahwa raja melihat mukanya yang muram. Nehemia, belum pernah saya lihat engkau semuram ini. Kemudian raja katakan, apa yang harus aku perbuat supaya engkau gembira? Ayat itu menyebutkan, dan Nehemia berdoa. Waktu raja tanya, dia bilang Nehemia berdoa. Saudara pikir kira-kira apa yang dia doakan? Tidak mungkin dia katakan, raja tunggu dulu, saya mau pulang dulu, mau pergi berdoa. Tidak, dia langsung jawab. Hanya sekian waktu singkat. Saya percaya yang dia doakan, dia minta Roh Kudus. Itu sebabnya saudaraku, berbanyak doa kita. Doa minta kecurahan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus tuntun. Roh Kudus tuntun kita. Supaya kita akan selalu katakan, Tuhan aku ingin dekat dengan Engkau. Tuhan aku mau percaya kepada Engkau. Tuhan aku mau menurut Engkau. Tuhan aku mau ikut teladan yang Kau berikan. Ada yang sampai di sini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi lagu tema kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang aku percaya apa arti kehidupan kita dalam kalau kita tidak hadiratnya diselamatkan oleh Tuhan? ada Itu sebabnya malam yang saya ingin panggil saudara di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berkomitmen. Kita katakan, Tuhan, Tuhan dekat dengan Tuhan. Aku mau menjuru percaya kepada Tuhan. Aku mau mengikuti teladan dan Tuhan akan katakan sama-sama hambaku yang setia. Mari masuk ke dalam kita. Kalau saudara mau berkomitmen dengan Tuhan, saya ajak saudara berdiri di tempat dan kita akan berdoa. walau ku melangkah
Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan kami memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa Amin. sudah pimpin ibadah kami. Dan kami merasa sangat diberkati Amin. Roh Kudus yang menuntun kami. Dan biarlah Tuhan akan gerakan hati kami semua. Dan kami akan katakan, Tuhan, kami ingin dekat dengan Engkau. Amin. Kami percaya kepada Engkau ya Yesus Kristus Juru Selamat. Kami akan menuruti perintah-perintah-Mu. Kami akan mengikuti teladan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Ampuni dosa pelanggaran kami Bapa. Kami sambut berkat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.